Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Praktikum Komputasi Statistik, akan menjelaskan modul 6 terkait pengembangan pemrograman fungsi pada R. Di sini kami beranggotakan Kartini Lovian, Siti Nur Arifah, Elilia Oktaviani, dan Tarisa. Yang pertama, mendefinisikan fungsi. Nah, fungsi didefinisikan dengan menyebutkan nama fungsi, argumen yang diperlukan, dan pernyataan yang menghasilkan output dari fungsi tersebut. Misalnya, bentuk umum untuk mendefinisikan fungsi adalah nama, fungsi, function, argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Argumen yang dapat diisi sesuai kebutuhan. Nah, pada bagian dalam kurung kurawal, menuliskan pertanyaan atau perhitungan yang ingin kita lakukan. Contohnya ada fungsi luas lingkaran yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran. Fungsi ini memiliki dua argumen, yaitu PI dan jari-jari lingkaran. Nah, selain itu bisa menggunakan argumen default dalam fungsi, misalnya fungsi luas persegi panjang memiliki argumen default P sama dengan 5 dan L sama dengan 18, sehingga jika kita memanggil fungsi tanpa argumen seperti luas persegi panjang, fungsi akan menggunakan nilai default ini untuk menghitung hasilnya. Selanjutnya, fungsi rekursi. Nah, fungsi ini menunjukkan membuat fungsi untuk menghitung faktorial dari sebuah angka. Nah, seperti dilihat dari kode ini, bahwa fungsi faktorial didefinisikan dengan satu argumen n. Fungsi ini menggunakan rekursi, yaitu fungsi memanggil dirinya sendiri. Di dalam fungsi ini terdapat dua kasus. Yang pertama kasus basis dan kasus rekursif. Sebagai contohnya, fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena faktorial dari 0 adalah 1, sehingga ini mengakhiri rekursi. Selanjutnya, jika n tidak sama dengan 0, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai n-1 dikalikan dengan n. Proses ini berlanjut hingga mencapai kasus basis. Sebagai contoh, menggunakan fungsi yaitu print faktorial 7 akan menghitung faktorial dari 7 dengan memanggil fungsi secara rekursif hingga mencapai nilai akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas S3, yaitu membuat objek dengan kelas S3. Jadi di sini pertama-tama kita akan membuat inisiasi mahasiswa ITERA dengan fungsi parameternya ada nama dan umur. Lalu di dalam fungsi tersebut terdapat sebuah list yang bernama MHS dibuat dengan dua elemen, yaitu nama dan umur. Lalu kita akan membuat kelas mahasiswanya itu menandakan bahwa objek MHS ini diberikan kelas mahasiswa. Dengan kata lain, memberi label atau tipe baru pada objek MHS sebagai mahasiswa. Lalu fungsi MHS ITERA ini kemudian mengembalikan pada objek MHS yang sudah dibuat. Fungsi print MHS ini adalah metode yang digunakan untuk mencetak informasi dari objek bertipe mahasiswa. Lalu di sini terdapat fungsi yang menerima satu parameter, yaitu P yang akan mewakili objek yang bertipe mahasiswa. Terdapat kode cat nama, terus P dolar nama, itu tuh untuk mencetak nama dari mahasiswa dengan mengambil elemen nama dari objek P. Begitu juga yang umur, untuk mencetak umur mahasiswa dengan mengambil elemen umur dari objek P. Selanjutnya itu terdapat ada MHS1 mahasiswa ITERA Elis 30. Jadi itu memanggil fungsi mahasiswa ITERA dengan Elis sebagai nama dan 30 sebagai umur. Ini akan membuat objek mahasiswa 1 dengan kelas mahasiswa. Lalu kita akan print mahasiswa 1 yang sudah kita inisiasi tadi dengan memanggil fungsi print MHS secara otomatis karena objek MHS1 itu sudah bertipe mahasiswa. Kemudian fungsi ini akan dicetak dan akan menghasilkan output nanti namanya Elis dan umurnya itu 30. Jadi intinya kodenya itu digunakan untuk membuat objek mahasiswa yang menyimpan informasi tentang seorang mahasiswa, yaitu nama dan umur. Dengan kode ini kita bisa membuat objek mahasiswa baru dengan informasi yang berbeda-beda dan mencetak data mahasiswa tersebut dengan format yang sudah ditentukan.
Jadi kode ini membantu mengatur data mahasiswa dalam bentuk objek dengan kelas tertentu, sehingga nantinya bisa diperluas atau dikelola dengan cara yang konsisten dan terstruktur. Kelas S4. S4 adalah salah satu OOP di R. Sistem S4 memiliki fitur seperti variabel atribut dan metode khusus untuk memudahkan pengaturan struktur data dan fungsionalitas. S4 lebih ketat dibandingkan sistem S3 karena membutuhkan definisi kelas dan slot yang lebih eksplisit. Satu, kita mendefinisikan kelas S4. Di sini set kelas digunakan untuk mendefinisikan kelas baru bernama dosen. Slot adalah atribut atau variabel dalam kelas tersebut, dan ada 2 slot, nama bertipe karakter dan umur bertipe numerik. Ini berarti setiap objek dari kelas dosen akan memiliki 2 atribut, yaitu nama dan umur. Lalu kita membuat objek dari kelas S4, yaitu dosen 1, new dosen sama dengan nama Alexis dan umur sama dengan 30. Lalu kita menulis metode untuk kelas dosen. Set method menunjukkan metode khusus untuk kelas dosen. Metode show adalah metode bawaan yang dijalankan saat objek akan dipanggil. Dalam metode ini, fungsi cat digunakan untuk mencetak nama dan umur. Lalu kita akan menggunakan objek dan metode dosen 1. Dengan memanggil dosen 1, metode show akan otomatis dijalankan sehingga akan menampilkan Alexis, nama sama dengan Alexis, umur sama dengan 30. Kelas R6 adalah salah satu sistem OOP di R yang lebih modern dan fleksibel dibandingkan S4. Sistem R6 mendukung enkapsulasi dan memungkinkan metode dan atribut diakses langsung melalui notasi $. Ini memberikan fleksibilitas seperti di bahasa pemrograman lain, misalnya Python. 1. Kita akan mendefinisikan kelas R6. Di sini, R6 kelas digunakan untuk mendefinisikan kelas baru bernama peserta. Bagian public sama dengan list menentukan atribut dan metode yang dapat diakses secara langsung. Nama dan age diinisiasikan dengan 0, yang berarti mereka belum memiliki nilai awal. Initialize adalah metode khusus yang dieksekusi saat objek dibuat. Metode ini menerima parameter nama dan umur dan menetapkan ke self $nama dan self $umur. Print. Lalu kita akan meng-print. 2. Membuat objek dari kelas R6. Baris ini membuat objek peserta 1 dan dari kelas peserta dengan nama sebagai Alice dan umur sebagai 72. Fungsi new menjalankan metode initialize. Lalu kita akan menggunakan metode peserta 1 $print memanggil peserta 1 dan menampilkan nama Alice dengan umur 72. Dan kita akan mengubah atribut peserta $umur sama dengan 27. Lalu kita akan nge-print peserta $print dan akan diubah menjadi outputnya nama Alice, umur sama dengan 27. Jadi di sini saya akan mengimplementasikan hasil dari praktikum, di mana saya akan membuat sebuah fungsi rekursif yaitu Fibonacci, di mana sini saya akan membuat variabel Fibonacci di sini saya akan membuat function dari variabel yang akan kita deklarasikan yaitu n, di mana di sini kita membuat sebuah kondisi di mana jika n bilangan yang akan kita deklarasikan nanti kurang dari sama dengan 1, maka akan mengembalikan bilangan n itu sendiri. Jika kondisinya salah, maka akan mengembalikan nilai dari rumus Fibonacci, yaitu rumusnya dapat dilihat pada layar. Lalu kita mendeklarasikan n-nya itu 1, lalu kita akan menggunakan fungsi cat untuk memanggil nilai Fibonacci. Nilai Fibonacci ke n adalah
Fibonacci. Lalu kita panggil, maka keluar nilai pertama dari bilangan Fibonacci merupakan 1. Lalu di sini saya akan membuat sebuah fungsi kelas S4, di mana di sini saya akan membuat informasi terkait fungsi dari S4, yaitu informasi tentang keluarga, di mana sini saya akan membuat semacam parent dari sebuah fungsi. Kalau misalnya di bahasa pemrograman lain, OOP itu seperti parentnya, nanti yang akan kita panggil anak-anaknya. Jadi sini saya akan membuat list yang bernama slot yang akan memuat nama dan umur, dimana nama bertipe kelas karakter dan umur tipe kelasnya numerik. Lalu kita panggil, bukan panggil tapi membuat sebuah informasi tentang anak pertama dengan fungsi seperti pada layar, dimana kita akan memanggil keluarga terlebih dahulu dan memberikan isi informasi dari list yang kita buat, seperti nama akan kita buat IK, lalu umur 12. Lalu saya akan membuat informasi terkait anak kedua juga dengan kode yang sama, dengan informasi nama Ako dan umur 10 tahun. Lalu di sini kita akan membuat fungsi untuk memanggil informasi yang telah kita deklarasikan seperti pada layar. Di sini kita memakai objek yang akan kita panggil dengan menggunakan cat, itu nama, objek nama, lalu kita menamakan umur, objek umur. Lalu kita akan memanggil, ini saya menambahkan sebuah enter jika dibawa ke dalam bahasa sehari-hari. Lalu kita panggil anak pertama sama anak kedua. Di sini terdapat error. Show kurang koma. Nah, lalu terlihat pada output jika
output akan berisikan sebuah informasi seperti pada variabel yang telah kita deklarasikan yang berisi sebuah informasi dari keluarga tersebut. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan pada modul kali ini, fungsi R dapat menyusun kode dalam unit-unit kecil yang dapat dipanggil berkali-kali di berbagai bagian program, seperti fungsi rekursi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya, kelas S3, kelas S4, dan kelas S6 yang serupa dengan OOP atau Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman yang lain.